Oke, kita balik ke soal bedah sekarang. Ini dilakukan diagnosis, kemudian ada kemaluan tegang sejak 6 jam yang lalu, jadi ereksi tanpa rangsang seksual setelah bangun tidur tepatnya. Tahu-tahu tegang sejak 6 jam yang lalu, pasien menyangkal keluhan nyeri pada kemaluan, jadi nyerinya nggak ada. Nyeri negatif. Pasien memiliki riwayat sering melakukan pengobatan alternatif untuk terapi kejantanan. Nah, kita tidak tahu di sini tidak ada data lanjut terapi kejantanannya itu dipijat, diurut, atau mungkin dimasukkan dalam alat yang membuat ada suatu traumatik seperti itu. Kemudian pemeriksaan vital sign normal, kemudian penis ereksi, rigid nampak kemerahan. Nah, ini baru kemerahan ya. Nah, nyerinya negatif. Nah, di sini kita langsung berpikiran ereksi terus-terusan, ereksinya persisten, kemudian lebih dari 4 jam, kemudian tidak ada rangsang seksual, Nah, ini kita sebut dengan priapismus. Nah, untuk priapismus itu sendiri ada 3. Yang pertama iskemik atau biasa disebut low flow atau biasa disebut dengan veno-oklusi. Kemudian ada yang non iskemik atau high flow atau arterial inflow. Jadi paling membedakan di sini dari nyerinya. Kalau yang dari iskemi atau low flow itu nyerinya itu positif, kalau yang iskemi itu negatif. Biasanya kalau ada paling sering itu untuk yang high flow itu karena nyerinya tidak ada, tapi karena ada, dan biasanya dikarenakan adanya traumatik. Nah, kita tidak tahu di sini terapi kejantanannya melakukan traumatik atau tidak. Apakah diurut terlalu keras atau dipijat atau dimasukkan ke alat kemudian ditarik, tidak tahu. Ini kemungkinan karena traumatik. Untuk iskemik ini gangguannya pada cavernosa dari penis. Kita tahu penis di anatominya ada cavernosa, kemudian ada spongiosa. Nih di cavernosanya itu kurang dari aliran darahnya. Kalau ini nggak apa-apa aliran darahnya. Nah, biasanya yang iskemik itu kan bikin nyeri. Iskemik pada jantung, STEMI, wah, OMI bikin nyeri. Kemudian pada peripheral arterial disease atau PAPO kan bikin nyeri juga. Nah, itu nanti karena yang iskemik bikin nyeri dan warnanya itu gelap. Kalau yang persisten priapismus, itu biasanya awalnya dari iskemi, low flow atau veno-oklusi yang namanya ada macam-macam. Iskemi, low flow, veno-oklusi ini nanti persisten berulang, rekuren. Itu dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, itu nanti persisten priapismus. Di sini belum ada data berulang atau rekuren seperti itu belum ada. Jadi di sini nyeri negatif, ada riwayat trauma, warna kemerahan belum gelap, kita pilih ke high flow. Low flow nanti kalau ada nyerinya positif dan warnanya itu lebih gelap, persisten dari low flow ya. Ini bukan berarti. Kemudian priapismus exacerbasi akut tidak ada, kasihan kalau ada laki-laki ereksi kena priapismus sakit kok exacerbasi, tahu-tahu 2 bulan kemudian ada kayak asma, ada hawa dingin langsung priapismus, kasihan. Untuk terapinya dari low flow priapismus ini bisa dilakukan dari high flow dulu ya, bisa dilakukan observasi, kemudian bisa dilakukan emboli arterial. Nah, jadi tadi yang pertanyaan satunya tadi bisa dilakukan emboli arterial. Kemudian yang low flow ini bisa dilakukan aspirasi cavernosa ya, tadi yang
soal sebelumnya ada aspirasi cavernosa itu untuk low flow. Kemudian untuk bisa dilakukan injeksi simpatomimetik, tepatnya phenylephrine. Kemudian persisten priapismus tidak bisa sama ya tata laksananya di sini bisa dilakukan shunt cavernogranular atau di bedah. Jadi yang soal sebelumnya ada sildenafil. Nah, sildenafil itu kan Viagra. Viagra itu orang yang nggak bisa ereksi saja bisa ereksi. Ini udah ereksi kok diberi sildenafil, kan kasihan, malah makin parah ereksinya. Ya bagus sih kalau untuk untuk rumah tangga, tapi kan sakit, kasihan ya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari priapismus. Terima kasih.